Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para guru SITD Darussunnah dan juga wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya dengan mempelajari sebagian dari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, di mana ini merupakan rangkaian dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagaimana dimaklumi, materi kita dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, ataupun kumpulan pembahasan berkaitan dengan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada bab 1 pada pasal kedua, ya, dimana pada pasal kedua ini termasuk hak anak yang besar kepada orang tua adalah mengajari mereka ilmu dan mendidik adab. Ya. Ini sebenarnya sudah dimaklumi ya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, atau dari pasal pada bagian pasal pertama. Namun di sini beliau menekankan lagi karena ini merupakan realisasi dari pasal pertama, keutamaan mendidik anak dan bersabar di dalamnya. Itu kemudian sebenarnya mendidik anak itu bagian apa gitu loh. Ini termasuk dari sisi orang tua kewajiban, dan dari sisi anak dia adalah hak. Di antara yang beliau sebutkan itu seperti apa yang disebutkan oleh Nabi dari Abdul Malik ibni Rabi' ibni Sabrah an abihi an jaddih, di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, alimu as-sabiyya as-salata ibna sabayi sinin wadribuhu alaiha ibna asharin. Ajari atau didiklah, berikan istilahnya ilmu kepada anak tentang sholat ketika sudah umur 7 tahun, dan pukullah mereka karena sholat ketika umur 10 tahun. Dalam riwayat yang lain dikatakan muru auladakum, ajarilah anak-anak kalian itu dengan sholat ketika sudah umur 7 tahun. Kalau di sini ajari. Nah, ini ada pembahasan wadribuhu, mengajarinya, alimu ya. Sobi as-sholata itu mengajari anak sholat. Tetapi wadribuhu alaiha ini termasuk bab bagaimana menerapkan sholat itu bisa diamalkan. Ya, tentu dengan diperintah, dan kalau ada istilahnya pengentengan ketika umur 10 tahun itu dipukul. Tapi ingat, pembahasan pukulan ini nanti ada bab tersendiri ya. Ya, bab tersendiri. Tidak boleh seorang sembarangan di dalam menerapkan ini. Kemudian juga ada dari para salaf ya, sebagaimana diterangkan dari Utsman al-Khatibi anahu qol sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul li rajulin. Dari Utsman al-Khatibi ya. Di dalam resum kalian juga ada ya, dari Utsman al-Khatibi, bahasanya dia berkata, aku telah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika madza adabtahu wa madza allamtahu.
wa nau mas'ulun an birrika wa tawaiyatihi laka. Di mana Ibnu Umar di situ dia berkata kepada seorang laki-laki, didiklah adab anakmu, karena sesungguhnya benar-benar kamu akan ditanya tentang keberadaan anakmu. Apa yang telah engkau didikkan adab kepadanya, dan ilmu apa yang telah engkau ajarkan kepadanya. Sementara kalau anakmu itu akan ditanya tentang birrul walidain, berbaktinya kepada kamu, dan juga ketaatan-ketaatannya kepada kamu. Dan diterangkan oleh para ulama, nanti yang akan ditanya pertama kali itu orang tuanya dulu ya, bukan dari anaknya ya. Yang ditanya itu orang tua dulu, sudah menunaikan tanggung jawab kepada anaknya atau belum, atau dia sudah memberikan haknya atau belum, baru kemudian nanti anaknya yang akan ditanya. Itu urutan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya. Adab ini perkara yang penting ya. Kadang banyak dari pengajar ataupun guru lebih menekankan sisi fasih, pandai. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala memberikan kepandaian kepada manusia itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan ada yang cerdas banget, ada yang tidak gitu. Tetapi ada pula kepandaian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakwaan. Yang kadang sebelumnya dia tidak pandai, tapi karena takwanya dia menjadi pandai. Dan kepandaian yang karena kedua ini barokahnya luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Ya. Dan nampaknya ketakwaan di dalam seorang belajar itu bisa terlihat atau akan bisa berhasil itu dari sisi adabnya. Paling nampak dari sisi adabnya. Karena adab di dalam belajar itu sangat berkait dengan tawadu. Ya, tawaduknya seorang di dalam belajar dan tawadu itu sangat berkait dengan pengangkatan derajat, dan itu sesuai antara ilmu dengan tawadu, menjadikan ilmu itu juga orangnya diangkat derajat, tawadu itu juga menjadikan seorang diangkat derajatnya. Artinya kalau seorang dia punya ilmu tapi nggak punya tawadu, itu nggak akan diangkat derajat. Seperti Yahudi, mereka punya ilmu tapi nggak punya adab, nggak punya mutawaddi, nggak tawaduk kepada Allah, nggak tawaduk kepada Rasulnya. Mereka orang-orang yang tidak punya sopan santun. Kemudian yang ketiga, bahwa adab yang baik itu di dalam belajar termasuk dari bentuk realisasi bersyukur kepada makhluk. Dia bagaimana beradab kepada guru. Dan orang yang tidak bisa bersyukur kepada makhluk itu tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Makanya banyak orang cerdas tapi nggak punya sopan santun kepada guru. Maka ilmunya nggak barokah. Ya, ilmunya nggak barokah. Walaupun dia cerdas, walaupun dia pandai kayak apa, nggak barokah ilmunya. Ya. Maka penting untuk dididikkan dari ilmu, demikian pula adab. Ini penting sekali. Dan hendaknya seorang pengajar itu peka. Ya. Orang tua ataupun pengajar itu peka di dalam hal seperti ini. Dan memang sangat jarang didapati seorang yang ahli di dalam mendidik adab. Mungkin kalau seorang punya ilmu, punya kecerdasan, itu banyak orang yang seperti itu.
Tapi kalau nyari orang yang memang dia muadib, itu bukan perkara ringan. Ya, bukan perkara ringan. Ya. Makanya seperti yang disebutkan oleh Pak Agus kemarin ya, kadang kita mau mencari begini itu agak susah. Terutama dari poin ini, mungkin hafal banyak, punya ilmu banyak. Apalagi kalau seorang dia kadang punya hafalan banyak, tetapi belum tentu dia faqih itu. Bisa memahami tentang suatu perkara. Maka perkara seperti ini adalah banyak di berbagai macam pondok pesantren ya. Kadang kalau kita dapati ya di mana, di lembaga-lembaga ya. Dan ini sering saya ulangi ya. Kalau di sekolah itu mungkin nggak begitu banyak terjadi. Tapi kalau di pondok-pondok ini banyak terjadi. Di mana anak belajar, kadang anak itu sakit. Ya, ini saya ulangi, seringkali saya ulangi karena memberi madarat besar. Anak sakit. Kemudian dia tidak mau cerita sama ustadznya atau ustadzahnya karena nanti kalau cerita sakit dikatakan pura-pura sakit. Ini termasuk yang mengatakan pura-pura sakit itu orang ya nggak punya adab sebenarnya. Itu perlu dididik. Ya, itu perlu dididik karena asal dari orang sakit itu bukan untuk tidak dipercaya, dilecehkan dan semisalnya, tapi untuk disayangi. Kalau hak muslim dengan muslim lainnya itu ada 6. Salah satunya kalau dia sakit, fa'udhu, kunjungilah. Ya, menjenguk orang sakit. Bahkan Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah kenapa Allah sakit, kemudian dia tidak mengunjunginya. Maka Nabi Musa iskal bagaimana Allah bisa sakit, padahal maknanya bukan itu ya. Artinya apa? Bukankah hambaku si fulan sakit, kenapa kamu tidak mengunjunginya? Kalau kamu mengunjunginya, niscaya engkau akan mendapati aku ada di sana. Yang dimaksud adalah engkau akan mendapati bahwa pahala besar yang diberikan oleh Allah itu akan dia dapatkan. Itu kan harusnya seperti itu. Ini termasuk adab ataupun akhlak yang sifatnya kaitannya muamalah kepada manusia mendasar. Nah, seperti itu misalnya ada murid mengatakan, yang lain mengatakan pura-pura ini harus ditek. Itu Afan ini ada yang open mic ya. Afan ada yang open mic itu mengganggu ya. Ya. Nah, jadi seperti itu menunjukkan apa ya, kurang di dalam. Ini perkara adab yang bisa dibilang mungkin bagi orang ini kecil, tapi ini perkara penting karena termasuk dari hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Ya. Jadi nggak layak mengatakan pura-pura gitu. Ini kebiasaan orang itu menduga dalam apa yang ada dalam hati seseorang, sehingga berani memastikan pura-pura. Ini termasuk akhlak ataupun adab yang buruk. Karena manakala kemudian ada santri misalnya sakit, tidak pernah cerita sama ustadzahnya karena temannya sering mengatakan seperti itu, ini bisa menjadi madarat besar, mungkin sakitnya bisa menjadi parah. Ya. Ini hal yang sebenarnya kalau dilihat perkara yang kelihatannya kecil, tapi ini bukan perkara kecil. Bukan perkara kecil, termasuk yang kami singgung pada pertemuan yang lalu seputar masalah bulian dan yang lain sebagainya. Ini seorang mesti punya kepekaan gitu. Punya kepekaan. Ini kalau akan berhasil mendidik dalam hal adab. Ya, dalam hal adab. Karena ilmu kemudian tanpa adab ya itu akan malah jadi fitnah. Ya, fitnah bagi dirinya juga fitnah bagi manusia. Ya, nah itu menjadi
hal yang seiring itu, hal yang seiring. Naam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Burdah ini dia berkata, qala Sa'id ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, idza alamtu waladi al-Qur'ana wajadtuhu wajabattuhu faqad qadaitu haqqah wa baqiya haqqi alaih. Ini dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, ini dari Abi Burdah. Abi Burdah ini seorang sahabat, dia berkata, atau ana ulangi, dia seorang tabi'i, dia Burdah ini. Dia berkata, Sa'id bin Al-As, dia berkata, ini Sa'id bin Al-As ini seorang sahabat. Apabila aku telah mengajari anakku Al-Quran, aku telah menghajikannya, aku telah menikahkannya, maka sungguh aku telah menunaikan haknya. Tinggallah kemudian hakku padanya. Ya, ini semangat. Ya. Ya. Nah, sebagian ulama seperti Abdullah bin Mubarak menyebutkan ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri, hakul waladi alal walid, hak seorang anak kepada orang tua, itu an yuhsina ismahu wa an yuzawwijahu idza balagha wa an yuhajjijahu wa an yuhsina adabahu, yaitu membaguskan namanya. Orang tua memberi nama yang bagus. Nama itu bagus kaitannya dengan tafaul. Tafaul itu jenis tiaroh tapi nasib baik. Kan tiaroh ada dua. Tiaroh itu meyakini nasib buruk karena sebab yang Allah tidak jadikan padanya sebab, seperti mendengar suara burung dan semisalnya. Tapi bisa pula adalah tiaroh dalam bentuk nasib, meyakini nasib baik. Salah satunya adalah dengan nama. Jadi kalau punya nama anak yang bagus, itu faedahnya baik bagi dirinya sendiri, baik bagi orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa digunakan untuk tafaul, optimis. Coba saja kalau ada, misalnya ada orang namanya Abdurrahman, kita baru mendengar saja sudah punya bayangan, oh ini rajin sholat. Harapan kita rajin sholat, rajin sodakoh, rajin ini, bisa bertafaul. Juga bagi yang punya nama, namanya Abdurrahman, dia tentu akan bertafaul bahwa artinya Abdurrahman itu hamba Ar-Rahman, dia akan menghamba. Semangat. Dia bisa sangka baik dengan nama tersebut. Demikian pula orang-orang di sekitarnya memanggil, ya Abdurrahman, wahai hamba Allah, ya, wahai hamba Ar-Rahman. Itu orang mendengar kata Ar-Rahman itu kemudian ingat Allah Ta'ala, sehingga dia bisa sangka baik kepada Allah. Nah, ini bisa, babnya pertama adalah untuk takrif, dan yang kedua adalah untuk tafaul atau beroptimis, bersikap optimis, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menikahkannya, orang tua menikahkannya ketika dia sudah balik, dan juga dia menghajikannya, dan juga dia membaguskan adabnya, ya. Bahkan di tempat yang lain Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan, yang bagi li rajul an yukriha waladahu ala talabil hadis yaqul fa innahu mas'ulun anhu. Seyogianya seseorang untuk memaksa anaknya mencari hadis. Maksudnya mencari hadis itu karena dulu untuk bisa merealisasikan di dalam ibadah itu ya tidak mungkin kecuali kenal hadis. Kalau sekarang sudah dibukukan, disimpulkan hadis maknanya demikian dalam kitab-kitab sesuai dengan cabang ilmunya, seperti ilmu akidah, ilmu fikih dan yang lain sebagainya. Nah, ini kaitannya di dalam mendidik ilmu atau mengarahkan agar anak menuntut ilmu. Beliau mengatakan fa innahu, orang tua al-mas'ulun anhu, dia akan ditanya tentangnya. Ya. Akan ditanya tentangnya. Makanya dalam peradilan Islam itu, bahwa wilayah atau keberhakan di dalam mengurus sesuatu, itu
kadang bisa gugur manakala ada masalah agama yang dilanggar. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan sami'tu saikhona, yakni Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu ta'ala yaqul tanaza'a abawani sobyan inda ba'dil hukam fa khayyarahu bainahuma fakhtara abahu faqalat lahu ummuhu salhu li ayyi shay'in yakhtaru abahu fasalahu faqala ummi tab'athuni kula yaumin lil kutab wal faqih yatribuni wa abi yatrukuni al abu ma'asibyan faqada bihi lil ummi qala anti ahaqqu bihi. Ya. Aku mendengar guru kami, yaitu maksudnya ini Ibnul Qayyim mengatakan guru kami yaitu Ibnu Taimiyah mengatakan ada dua orang tua, bapak ibu, itu mungkin pisah atau cerai dan yang semisalnya, itu tanazza, keduanya itu berselisih di sisi sebagian dari hakim, ya. Maka anak ini oleh hakim diberi pilihan untuk memilih, akan milih bapaknya, akan ikut bapaknya, itu ikut ibunya. Maka anak ini kemudian ikut bapaknya, minta ikut bapaknya. Maka ibunya nggak terima. Faqalat lahu ummuhu, ibunya berkata kepada hakim itu, coba kamu tanya kenapa dia milih bapaknya. Biasanya terjadi kalau pada perceraian, ya. Maka hakim ini kemudian bertanya kepada anak tersebut. Maka anak ini dengan polos mengatakan, ibuku ini biasa mengutus aku setiap hari ke sekolah, ngantarkan ke sekolah, dan kepada orang fakih yang kadang dia menghukum aku dengan memukulnya, memukul diriku, ya. Sementara kalau bapakku membiarkan aku main bersama anak-anak, kurang perhatian di dalam pendidikan anak. Maka hakim ini kemudian faqadha bihi lil ummi. Hakim ini kemudian memutuskan bahwa anak ini yang ngurusi ibunya, sambil berkata, engkau wahai seorang ibu lebih berhak dengan anak ini. Ya, ini diterangkan oleh Syekhul Islam, wa idza taraqa ahadul abawaini ta'limas sobi wa amrahu alladhi aujabahu Allahu ta'ala alaih wa huwa asin wala wilayata lahu alaih bal kullu man lam yakum bil wajib fi wilayatihi fala wilayata lahu. Apabila salah satu dari kedua orang tua itu meninggalkan memberikan pelajaran kepada anak, meninggalkan tidak memerintahkan perkara yang Allah wajibkan untuknya, tidak mau memerintahkan anak untuk menunaikan perkara yang wajib untuk Allah, maka fahuwa asin, orang tua seperti ini membiarkan kemudian tidak memerintahkan perkara yang wajib, dia bermaksiat kepada Allah. Orang tua seperti ini, kalau orang tua misalnya bermaksiat seperti itu, nah, salah satu entah ibunya entah bapaknya, maka tidak ada wilayah baginya. Tidak ada wilayah baginya. Dia tidak boleh untuk mengurus anak tersebut. Bahkan setiap orang yang dia bisa menunaikan perkara yang wajib di dalam wilayahnya, ya, kalau keadaannya seperti itu, fala wilayata lahu, maka tidak ada wilayah baginya. Dan ini yang berhak untuk merampas adalah pemerintah, penguasa, atau lembaga yang seizin penguasa. Misalnya anak sering dipukuli sama orang tuanya, nggak dididik, nggak dikasih nafkah, nggak dididik ilmu dan lain sebagainya, itu boleh anaknya diambil oleh negara, diserahkan kepada yang mengurusi, yang mampu untuk mengurasi. Orang tuanya nggak punya hak, walaupun dia orang tuanya sendiri, ya. Nah, sehingga diterangkan imma antur fa'a yaduhu anil wilayah, diangkat tangannya itu, ya, dari kekuasaannya, dari kepengurusannya, wa yuqamu man yaf'alul wajib, dan diserahkan kepengurusannya kepada orang yang bisa menunaikan kewajiban untuk anak tersebut, ya. Ini tidak cuma berlaku pada anak, bahkan bisa pula berlaku pada pernikahan. Kalau wali terjadi perselisihan, boleh pemerintah mengambil perwalian, sehingga yang menikahkan adalah pemerintah.
atau dikatakan sebagai wali hakim. Nah, seperti itu. Jadi dalam Islam itu ada hal yang lengkap, sempurna, aturannya Masya Allah ya, sempurna. Kemudian kita langsung menginjak pada pasal yang keempat. Pasal yang ketiga, bukan pasal 4 ya. Semangatnya orang tua dan pendidik dalam menuntut ilmu termasuk hak dari anak-anak dan murid-muridnya. Min huquqi sibyan ala abaihim an yahriso abaahum an yahriso abauhum ala talabil ilm. Termasuk dari hak anak kepada bapaknya. Bapaknya itu semangat menuntut ilmu. Termasuk dalam hal ini adalah guru. Ya. Guru dia juga semangat menuntut ilmu. Artinya orang kalau sudah masuk pada ranah mengajar itu biasanya dia tidak cuma semangat dalam satu sisi, tapi semangat dalam dua sisi. Ya. Artinya dia semangat di dalam mengajar, juga semangat di dalam belajar. Ya. Sehingga menjadi sifat bagi seorang guru itu enggak, dia mengajar itu dengan persiapan, murojaah ya. Ya. Kalau dia nggak murojaah, ya, lalu apa yang akan diajarkan? Karena ilmu seseorang itu nggak seperti Imam Bukhari, hafalannya kuat. Perlu untuk seorang menelaah, mempelajari gitu loh. Ya. Ya. Ada pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan murojaah. Itu lebih dibandingkan yang lainnya. Ya, ada pelajaran-pelajaran. Termasuk pula adalah belajar. Ya. Masuk pula adalah belajar. Dan kadang orang yang belajar itu kalau belum mendapatkan manisnya ilmu di dalam belajar itu atau belum masuk pada ranah penuntut ilmu sampai kemudian dia mengajar, itu sifat-sifat di dalam sebagai seorang pendidik itu akan susah didapati. Ya. Akan susah didapati. Misalnya pendidik itu kan di dalam ranah mengajar itu kan bukan ranah untuk mencari profit oriented gitu. Gaji besar, dapat uang yang besar kan enggak, tapi dia tahu kalau apa yang disampaikan itu ilmu yang bermanfaat. Dia akan mendapatkan kemanfaatan walaupun dia sudah meninggal. Ya. Maka kalau seperti itu ya, dia mengajar ya dia sungguh-sungguh, istimror, ya, tepat waktu. Dia menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam mengajar. Dan itu biasanya kelihatan sejak dari belajar ya. Sikap-sikap menjadi seorang pengajar seperti itu kelihatan pada waktu dia sejak belajar. Ya. Makanya membentuk karakter rajin itu ya, itu penting. Penting sekali bentuk karakter rajin. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini penting berarti apa? Termasuk hak dari murid, gurunya semangat belajar. Gurunya semangat belajar. Tapi yang menjadi masalah tatkala seorang itu dia belajar awal ya, dia belajar awal. Kemudian dia sebelumnya belum belajar itu sampai matang dalam satu perkara ini. Kemudian dia ingin mencoba menerapkan. Nah, menerapkan posisi seperti itu kadang dia masih butuh bimbingan, makanya dia penting konsultasi dengan guru, konsultasi kalau ada masalah dengan ulama dan yang lain sebagainya. Kalau dia tidak pakai kayak gitu, sementara ini belum matang ya, dia mau menerapkan nanti jadinya lucu. Banyak sekali terjadi persoalan sana sini. Ya, banyak terjadi persoalan sana sini. Sampai kadang kalau kita nggak punya fikih ya, nggak punya fikih dalam hal itu, kita mudah untuk ya. Satu contoh pernah ada postingan seperti ini ya.
Jadi di situ ada buletin penyebaran Islam, kemudian ada postingan. Postingannya itu celaan kalau enggak mau nyebarkan buletin itu. Buletin ahli sunnah. Ya. Nah, dia ada yang bertanya karena dia nggak mau ikut nyebarkan gitu. Gimana hukumnya seperti ini? Sementara postingannya provokatif gitu loh. Nah, ini pentingnya seorang belajar fikih. Ya. Karena hukum di dalam berdakwah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu ain dalam keadaan-keadaan tertentu. Kok kemudian hal tersebut bisa dinisbatkan kewajibannya, kemudian yang tidak ikut menyebarkan tercela itu untuk yang membuat buletin itu, kan ini suatu yang lebih-lebih kalau ditinjau ini sebenarnya ranah dia dakwah itu ranah diurusi oleh pemerintah atau tidak. Kalau diurusi pemerintah bisa masuk kata tidak apa-apa ada postingan seperti itu, tapi kalau bukan pemerintah tidak bisa seperti ini. Ini gulu namanya, berlebih-lebihan, sehingga orang yang membaca itu terbakar semangatnya tapi tanpa arah ilmu yang benar, ya, tanpa arah ilmu yang benar. Nah, itu bisa dipelajari di seorang dia duduk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam resum kalian itu ada ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun." Allah berfirman yang artinya, apakah kalian itu memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian lupa terhadap diri kalian sendiri padahal kalian membaca kitab? Tidakkah kalian itu meyakini? Tidakkah kalian itu berakal? Ya, kalau kemudian memerintahkan manusia ke kebaikan, dalam contoh konteks ayat ini berarti memerintahkan anak, murid untuk rajin belajar. Dirinya sendiri nggak rajin belajar. Bagaimana ini? Ini bukan contoh yang bagus. Ya mungkin orang tua dia bisa punya alasan ya. Ya saya akan urus nafkah. Tapi paling tidak sepekan sekali dia luangkan waktu untuk belajar. Ya. Karena mencari dunia itu bukan sesuatu yang segalanya. Bukan perkara yang menjadi pokok. Ya, perkara yang paling pokok itu adalah terjaganya agama dia. Makanya orang yang dia rela mati karena menjaga agama Allah, itu berjihad di jalan Allah, dia surga. Padahal menjaga kehidupan itu kan ada masalahnya, bisa untuk ibadah, bisa untuk masalah agama, masalah dunia. Tapi tatkala dia kemudian memperhatikan agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Sampai Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yadhaku li rajulaini. Bahasanya Allah taala itu tertawa. Maha suci Allah taala dari penyerupaan terhadap makhluk. Itu terhadap dua orang laki-laki. Yang mana apa? Yaqtulu ahaduhuma alal akhar atau al akhar. Salah satu dari keduanya membunuh kepada yang lainnya. Hada yuqatilu fisabilillah fayuqtal. Yang ini dia berjuang di jalan Allah, kemudian dia dibunuh. Kemudian yatubullah alaihi al-qatil. Kemudian Allah itu akan memberi tobat kepada orang yang membunuh. Ya, fayuslim fayustushida. Fastusida. Atau fayustashadu gitu loh. Atau fayustashada kalau fa-nya fa sababiyah. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Allah ingin memberikan tobat, kemudian diberi petunjuk, dia masuk Islam. Setelah itu dia pun berjuang di jalan Allah, dia syahid.
kedua-duanya masuk surga semua. Kenapa? Karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi tentang ini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya. Makanya khairu ma yatrukur rajulu li banihi ba'da mautihi ilman yuntafa'u bih. Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang kepada anaknya setelah matinya itu ilmu yang diambil manfaat oleh anaknya. Wa sholahan yang fa'uhumullahu ta'ala bihi kama fi kisatil Khadir wa kana abuhuma sholiha. Dan juga yang terbaik yang ditinggalkan orang tua kepada anaknya selain ilmu yang diambil manfaatnya, kesolehan orang tua yang Allah memberikan kemanfaatan kepada anaknya karena kesolehan orang tua tersebut. Sebenarnya kisah Nabi Khidir tentang dua anak yatim yang disuruh untuk memuliakan. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam disuruh untuk memuliakan. Diterangkan wakana abuhuma soleha, karena bapak dari dua anak itu soleh. Jadi kesolehan orang tua itu berlaku baik anaknya itu masih hidup maupun setelah meninggal. Sampai-sampai dua nabiullah yang utama diperintah untuk memuliakan dua anak yatim itu dengan memperbaiki rumah yang rusak, berharap nanti di bawahnya itu akan ada perbendaharaan yang harta benda yang Allah ingin tampakkan. Itu kan kemaslahatan bagi anak dari sisi dunia, demikian pula dari sisi agama. Dari agama juga dekatnya dengan Nabi itu kan kemungkinan untuk mendapatkan kesolehan, mendapatkan pelajaran sangat. Makanya sekali lagi ya, ini kalau kepada orang tua ya. Demikian pula oleh para ulama dibahas ya, bahwa agama anak atau agama murid itu sesuai dengan agama gurunya. Makanya perlu untuk memilih guru yang terbaik. Nanti akan ada sendiri pembahasan memilih guru yang terbaik. Kadang guru yang terbaik itu bisa dilihat kalau sekarang misalnya lembaganya, dikenal dari keluarannya. Tapi ingat ya, kadang kalau kita mengajar seorang guru, mengajar orang tua, itu jangan kemudian orang tua menyalahkan anak, kok nggak paham-paham, kok nggak baik-baik gitu. Demikian pula guru, jangan menyalahkan anaknya kok. Tapi ada unsur yang kadang kita nggak menyadari. Kurangnya kesolehan kita ini bisa menghalangi ilmu dari orang yang disampaikan, dari orang yang mendengar. Karena ketulusan itu, akhlak, ketulusan, ketakwaan itu asarnya sangat besar di dalam aktivitas apa saja. Lebih-lebih dalam aktivitas mengajar. Makanya ilmu seorang guru itu bisa diketahui dari muridnya. Bisa diketahui dari muridnya. Ya. Nah, kalau seorang dia mendapati misalnya murid-muridnya agamanya bagus, ya, ilmunya juga punya, nah, itu biasanya adalah kaitannya dengan masalah itu. Cuma terkadang ya, kita dapati biasanya kita kan punya pandangan dari si anak ini cerdas atau enggak gitu loh. Kadang berpacu pada itu, cerdas atau enggak. Allah Ta'ala memberikan kecerdasan berbagai macam tingkatannya itu. Semua ada hikmahnya. Makanya kita tidak boleh membedakan, kalau yang cerdas lebih dicintai, lebih diberikan pelajaran. Tidak seperti itu. Tapi semua diajari. Ya. Dari para salaf sendiri, Abu Hurairah itu dia sering hafalannya lupa. Berarti kan beliau hafalannya apa? Kalau sering lupa kan berarti kan memang ya ada kelemahan kan. Namun beliau takwa, beliau mulazamah dengan Rasul sampai bersabar dalam menuntut ilmu.
dapat keutamaan didoakan Nabi sampai nggak pernah lupa selama-lamanya. Artinya nggak lupa dari hadis yang didengar Nabi itu, selama-lamanya nggak lupa dia. Sampai hafalannya diberi kokohan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan karena ketakwaan. Karena ketakwaan. Nah, sisi inilah. Ya, sisi ini. Saya kemarin itu ditanya, saya agak. Jadi ada salah satu murid saya yang takhusus itu, dia punya kesempatan belajar kepada salah satu orang yang memang dinisbatkan ulama itu, syekh itu. Tapi saya nggak tahu juga, saya nggak kenal juga saya. Dia punya sanad, punya ini, tapi suka menipu, suka bohong, muamalahnya juga jelek, dan yang lain sebagainya. Bagaimana belajar seperti ini? Gitu. Ya, saya nasihatin cari guru yang lain saja. Karena ketakwaan itu sangat berasar. Kecuali kamu mampu untuk beradab bagus, mendoakan sampai gurunya berubah. Tapi itu sangat jarang. Cari yang lain dulu saja. Karena nanti kalau lihat seperti itu, kamu sibuk dengan dua hal. Satu sisi sibuk dengan ilmu, tapi satu sisi sibuk karena kamu mendapati guru sering berdusta, muamalahnya nggak bagus, dan lain sebagainya. Itu akan jadi masalah ke belakang. Nah, jadi ketakwaan itu penting. Ketakwaan itu penting. Makanya kalau ada masalah itu ya selesainya dengan muamalah kepada Allah. Ya, dengan muamalah kepada Allah. Itu hasil di dalam belajar. Nah, sifat-sifat seperti itu mesti ada, baik bagi orang tua, bagi siapa, bagi guru, itu penting. Penting. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian ya, Abdullah bin Buraidah rahimahullah ta'ala diberkata, ra'a bi nasan yamuruna ba'duhum baina yadai ba'din bisolah faqala taro abna haula'i idza atraku yaquluna inna wajadna aba'ana kadzalik yaf'alun. Ya, dia berkata, Abdullah bin Buraidah, bapakku melihat manusia itu biasa lewat, sebagian dari mereka lewat di depan orang yang sebagian sedang sholat. Jadi biasa sholat di depan tempat sujud itu. Maka beliau kemudian mengatakan, kamu lihat itu anak-anak mereka ketika mereka mendapati atau mengetahui mereka mengatakan, ya, misalnya diingatkan, anak-anak itu akan mengatakan, kami mendapati bapak-bapak kami biasa melakukan itu. Jadi karena bapaknya sendiri itu biasa lewat depan orang sholat, ya anaknya biasa aja lewat. Malah kalau dalam bahasa Jawa sambil membungkukkan itu, membungkukkan badan, istilahnya bahasanya nderek langkung itu, permisi gitu. Ini kan nggak tepat ya. Itu orang-orang yang diperintah oleh Nabi untuk fakotilhu. Fakotilhu itu mukotalah, tahanlah dengan sungguh-sungguh, bukan maknanya bunuhlah. Tapi perangilah, tahanlah dengan benar-benar. Kenapa? Karena dia setan. Kalau ditahan masih lewat, maka fakotilhu, tahanlah dengan sungguh-sungguh karena dia setan. Ya, kalau hal itu berarti kan setannya itu karena apa? Karena nggak punya ilmu, itu bisa jadi setan gitu loh. Nah, apa-apa itu kalau nggak pakai ilmu itu malah jadi bahaya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, kalau seseorang itu sholat dia ragu, dia 3 atau 4 rakaat, ya, 3 atau 4 rakaat. Maka falyabni alal aqal, bangun deh yang sedikit 3. Kemudian nanti dia sujud sahwi sebelum salam.
Itu Nabi alaihi salatu wasallam kalau ternyata sholatnya 5 rakaat, maka 5 rakaat itu sudah fakna, sudah mencukupi dia. Menyempurnakan sholatnya walaupun 5 rakaat seolah-olah 4 rakaat, karena sudah ada 2 kali sujud sahwi. Tapi kalau itu 4 rakaat, maka itu sebagai targiman li syayatin atau li syaitan. Merendahkan, menghinakan setan. Menghinakan setan itu bukan menghina, tapi dengan seperti itu sujud sahwi, dengan seorang menyebut nama Allah, bukan merendahkan dengan cara mencerca. Justru kalau mencerca, kalau ada seorang mengatakan ta'isya syaitan, maka setan itu dia atau ta'addoma mislal bait. Dia akan merasa menjadi besar sebesar seperti rumah. Sambil dia berkata bikuwati, aku telah berhasil menggelincirkan orang ini dengan kekuatanku. Dia sombong. Namun kalau dia menyebut nama Allah, maka setan itu tasogoro, ya, dia akan mengecil sampai seperti seekor lalat saja. Artinya merendahkan setan, menghinakan setan itu butuh ilmu, tidak sekedar mencerca. Kalau mencerca jatuhnya malah sama dengan terjebak dengan perbuatan setan. Itu pentingnya, ya, ilmu itu untuk dipelajari terus. Ya, 6, dikarenakan waktu tidak mencukupi, ya. Nah, kita selesai pada pasal yang keempat, besok kita lanjutkan. Pasal yang ketiga, besok kita lanjutkan pasal yang keempat. Ya, ini pasal keempat itu berkaitan dengan orang yang bagaimana kaitannya dengan menuntut ilmu, nafkah dan semisalnya, sikap di dalam ini ada beberapa keadaan seperti yang diterangkan di dalam pasal keempat. Nanti ada kesimpulannya di pasal-pasal lainnya, setelah pasal lainnya. Salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara.